Presiden Joko Widodo Jumat siang mengumpulkan jajaran perwira pejabat kepolisian di Istana Negara Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung Korps Bayangkara dalam pertemuan dengan Presiden. Uniknya, saat memasuki istana, para pejabat kepolisian dilarang memakai topi, membawa tongkat, serta membawa ponsel. Mereka hanya diperbolehkan membawa alat tulis. Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menindak tegas jajarannya yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi semakin menurun. Mulai dari persoalan gaya hidup, pemberantasan judi, maupun narkoba. Hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Kapolri juga mengakui kasus yang melibatkan Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua membuat tingkat kepercayaan publik menurun, sehingga Polri dituntut bekerja keras untuk merespon keluhan masyarakat. Ya, sementara itu institusi Polri bertubi-tubi dihadapkan dengan kasus yang melibatkan anggotanya. Bersih-bersih dan berbenah di tubuh Polri menjadi pekerjaan rumah besar. Kali ini pemirsa, Kapolda Jatim Irjen Pol Teddy Minahasa terjerat kasus narkoba. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Albert. Selamat malam Mbak. Pak Albertus, ya. Baik. Terima kasih telah bersama kami di iNews Prime malam hari ini. Pak Albertus, mungkin tanggapannya. Di tengah usaha atau katakanlah pemanggilan Presiden kali ini kepada para pejabat Polri di Istana, muncul cerita atau muncul kabar bahwa Teddy Minahasa, Irjen Pol Teddy Minahasa tersangka kasus narkoba. Tanggapan Kompolnas? Ya, pertama tentu kami prihatin karena ini Polri ini cobaannya bertubi-tubi setelah kasus Pak Sambo, lalu kemarin Kanjuruhan Polri dinilai tidak profesional dengan dugaan gas air mata penyebab malapetaka itu, kemudian sekarang ditambah dengan ditangkapnya dan diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum, yaitu mengatur atau mengendalikan sindikat penjualan narkoba dengan menjual barang bukti. Ini memang bagi Kompolnas ya suatu catatan penting, walaupun tadi dalam pertemuan dengan Bapak Presiden, pada awalnya Bapak Presiden memberikan pujian atas keberhasilan Polri kemarin sebelum kasus Sambo, dengan keberhasilan soal COVID, penanganan ekonomi dan sebagainya, sehingga sampai waktu itu kepercayaan publik naik sampai 80% lebih. Tapi setelah kasus Sambo langsung turun drastis, sekarang menjadi paling rendah dibanding dengan aparat penegak hukum yang lain. Jadi bagi Kompolnas kejadian ini semakin menunjukkan bahwa ada penyakit yang harus benar-benar disembuhkan dengan cara yang tidak hanya sekedar diobati tapi harus diamputasi. Nah, ini pandangan kami, dan Kapolri tadi setelah kita menyebutkan bahwa akan usut tuntas, tidak peduli pangkat, tidak peduli jabatan, akan tidak tegas. Saya kira komitmen itu kita hargai, kita apresiasi, tapi harus kita kawal. Jadi komitmen itu harus benar-benar bisa nanti terwujud. Dan sekali lagi karena ini yang kasusnya mengenai kasus narkoba, biasanya kasus narkoba itu selalu melibatkan sindikat, sehingga harapan kami Kompolnas ketika nanti mengusut dan menangani tidak hanya sekedar melokalisir masalah, tapi juga nanti dikembangkan sehingga sindikat-sindikat atau yang berkaitan dengan Pak ini Wahyu, bisa semua ya. Gimana Mbak? Pak Wahyu termasuk mengusut 8 perwira polisi yang katanya nggak lolos tes Rikes itu ya? Tes apa Mbak? Tes kesehatan, katanya juga ada yang tadi siang itu? Iya. Ya, ini perlu saya luruskan Mbak, ini memang beredar di medsos, katanya juga kena narkoba. Sebetulnya saya juga dites tadi, tapi tesnya bukan tes narkoba, tapi tes PCR. Nggak ada tes urin Pak?
karena ada dari kepresidenan dari Papapres itu ada syarat untuk bisa mengikuti acara tadi harus punya bukti tes PCR. Sehingga kalau nggak ada tes urin sama sekali, Pak? Nggak ada urin, nggak ada tes PCR semua. Maka Baik. saya juga heran informasinya dari mana, karena saya juga ditanya tadi waktu di sana di istana, karena saya juga kemarin juga tes PCR yang di Jangan-jangan positif tes PCR-nya ya? Ya, informasinya dari mana? Saya kira kalau memang benar ya setahu saya tesnya tes PCR kepada. Oke. Ya, diluruskan mungkin jangan-jangan hasil tes positifnya itu karena PCR maksudnya ya positif ya. Tapi memang lagi-lagi kita akan menunggu seperti apa kejelasan ke depannya karena ini merupakan salah satu ujian untuk membersihkan citra kepolisian. Terima kasih Pak Albertus Wahyudanto atas waktunya bersama kami di Adu Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan telah menyerahkan laporan investigasi kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. Dan hasil rekomendasi TGIPF menyebut gas air mata menjadi penyebab tragedi Kanjuruhan dan PSSI harus bertanggung jawab. Tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan telah menyerahkan laporan investigasi kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. Hasil rekomendasi investigasi TGIPF memuat huru hara tragedi Kanjuruhan pada malam 1 Oktober 2022, fakta jatuhnya korban jiwa dan luka jauh lebih mengerikan dari berbagai informasi di media massa maupun media sosial. Hal itu diungkapkan Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Mahfud MD setelah timnya melakukan rekonstruksi 32 video CCTV yang dimiliki aparat. Dalam konferensi pers, Mahfud juga menyebut bahwa penembakan gas air mata oleh aparat menjadi penyebab utama yang mengakibatkan para supporter berdesakan hingga menyebabkan 132 orang tewas, banyak korban luka hingga kritis. Hasil pemeriksaan TGIPF juga memuat bahwa semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua pihak yang terlibat berlindung di bawah aturan dan kontrak yang secara formal sah. Selain itu, rekomendasi TGIPF menyebut PSSI harus bertanggung jawab. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Hingga kini, narasi dan desakan agar Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pun masih menggema. Ya pemirsa, Ketua TGIPF tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD menyampaikan stakeholders yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan saling lari dari tanggung jawab. Hasil rekomendasi TGIPF, PSSI harus bertanggung jawab. Apakah Ketua PSSI juga siap bertanggung jawab dan berani mundur sesuai desakan publik dan juga rekomendasi TGIPF? Langsung kita bahas bersama anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam, Fani. Baik, rekomendasinya apakah sudah diteruskan kepada yang bersangkutan Ketua PSSI? Ya, yang pasti rekomendasi itu sudah kita sampaikan ke Pak Presiden. Yang perlu saya jelaskan bahwa rekomendasi jumlahnya 136 halaman. Betul. Yang terdiri dari 5 bab. Bab terakhir adalah rekomendasi dan kesimpulan, di mana ada 10 rekomendasi yang kita keluarkan yang diharapkan bisa dijalankan untuk membuka lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Yang kedua ingin kami sampaikan bahwa
yang kami sebar di sejumlah teman-teman media, kesimpulan dan juga rekomendasi itu adalah benar. Karena ada jawaban dari pihak PSSI bahwa itu adalah hoax karena tidak ada tanda tangan. Jadi sebenarnya kami ingin menyampaikan kepada publik secara transparan dan terbuka, itulah kesimpulan yang ingin kami berikan, itulah rekomendasi yang ingin kami berikan. Jadi kami sebar sengaja kepada pihak publik, karena kalau kita sebar 136 halaman, itu banyak data-data dan juga informasi-informasi yang nantinya akan didalami dalam kaitannya dengan hukum pidana. Jadi memang kita tidak sebar, kita hanya menyampaikan kesimpulan dan rekomendasinya saja untuk dipahami oleh publik. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa sebagai tanggung jawab moral karena nyawa masyarakat adalah di atas segalanya, maka diminta kepada pengurus PSSI untuk mengundurkan diri dari ketua umum sampai PSSI, dan itu benar adanya gitu kan. Kenapa? Karena ini bagian dari tanggung jawab moral, dan kita juga menghindari sedapat mungkin adanya pemikiran intervensi terhadap PSSI. Ini bukan intervensi, ini bagian dari tanggung jawab moral yang ingin kita kedepankan sebagai sebuah kenyataan di lapangan, bahwa meninggalnya 132 orang adalah merupakan kejadian kemanusiaan yang harusnya semua pihak bertanggung jawab terhadap kasus ini, utamanya PSSI sebagai pemilik atau regulator sepak bola Indonesia. Baik, semoga rekomendasinya juga sudah diketahui yang bersangkutan dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi ke depannya ya. Ini semua rekomendasi TGIPF dilakukan. Terima kasih atas waktunya Mas Akmal Marhali dalam iNews Prime malam hari ini. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, masih terkait dengan tragedi Kanjuruhan maksud saya. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut tragedi Kanjuruhan sebagai momentum perbaikan sepak bola dalam negeri. Erick Thohir berharap pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA akan berbuah positif bagi persoalan sepak bola yang baru terjadi. Presiden FIFA kan hari Selasa, ya nanti kesepakatan daripada FIFA dan pemerintah yang akan dibicarakan. Hari ini sudah ada masukan dari tim investigasi. Tapi kan itu konteksnya, tapi itu kan konteksnya kembali masih masukan, bukan menjadi keputusan. Nah, karena kenapa kita tahu dalam mengatur yang tadi saya sampaikan ini tidak perlu salah-salahkan, tapi apa solusi. Dan kita harus tetap menegakkan hukum, tetapi juga harus ada solusi buat sepak bola Indonesia. Tidak mungkin kita mendiamkan sepak bola Indonesia yang terus seperti ini. Berapa banyak korban yang... Ya pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Puspomat menetapkan seorang anggota TNI Serda TBW sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan. Serda TBW merupakan anggota TNI yang menendang supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Menurut Dan Puspomat, tersangka dikenakan pasal 351 KUHP atas perbuatan tindak kekerasan terhadap supporter sepak bola. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan pihaknya telah memeriksa 5 orang prajurit terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sebagian besar prajurit yang diperiksa pun telah mengakui perbuatannya. Panglima TNI berjanji mengusut kejadian itu hingga tuntas dan memastikan sanksi untuk prajurit yang terbukti melanggar. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pengacara keluarga Ferdi Sambo memberikan keterangan baru terkait kematian Yosua yang menyudutkan Baradae. Meskipun demikian, kuasa hukum Baradae menegaskan kliennya konsisten dalam memberikan keterangan. Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Ferdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang dituangkan kliennya ke dalam berkas perkara. Salah satunya kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim bahwa kliennya tidak memerintahkan ajudan yang lain, yakni Baradae atau Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Joshua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup
kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Sementara itu, pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi, meyakini keterangan kliennya konsisten bahwa Eliezer diperintahkan Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Richard Eliezer Baradae mengakui perbuatannya melakukan penembakan berdasarkan perintah. Dan dibuktikan dengan konsistennya dia selama berproses, dia mengungkap kasus ini menjadi terang didampingi oleh LPSK. Perlu diingat juga bahwa LPSK itu dalam penerimaan, dalam memberikan status justice kolaborator itu ada syarat-syaratnya yang ketat gitu loh. Jadi syarat itu menurut kami sudah dilewati oleh saudara Baradae sehingga status menjadi justice kolaborator sangat layak ya. Keterangan Baradae ini sesuai saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka 9 Agustus lalu. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak di rumah Verdi, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Pemirsa, 2 orang tewas dalam kecelakaan maut antara mobil dan motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi iNews Prime segera kembali.